Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku, Lucy Meliana. Kembali lagi di segmen buron alias hiburan nonton. Aku biasanya di segmen ini tuh bikin alur cerita film India. Dan di video kali ini aku akan membuat alur cerita film yang berjudul Tujoti Main Makar, yang diperankan oleh Ranbir Kapoor dan juga Shraddha Kapoor. So, bagaimana kisah unik cinta mereka? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Dalam menjalankan bisnisnya, Miki tak pernah main-main. Dia dan kerabatnya selalu membuat skenario sempurna untuk para kliennya, dan 100% pasti berhasil. Saking niatnya, dia bahkan bisa menyewa peramal, perempuan yang dibayar untuk pura-pura menggoda, dan lain sebagainya. Setiap ada pasangan yang putus, maka Miki mendapatkan untung, dan Miki selalu membuat perjanjian dengan para kliennya. Ini kalimat andalannya. Bersumpahlah aku, nama si klien, dengan sungguh bersumpah atas nama Tuhan dan memastikan bahwa aku tidak mencintai nama si korban yang mau diputusin. Dalam bisnisnya, Miki berkomitmen untuk membuat korban yang akan diputusin tidak akan sakit hati. Kali ini Miki mendapat tugas yang cukup berat karena saudaranya Manu Dabas ingin putus dari Kinci. Baru aja pekerjaannya akan dimulai, Manu mendapat kabar bahwa kakeknya meninggal. Dan Kinci kekasihnya datang berbelasungkawa ke rumahnya. Gawat nih, makin susah aja nyari alasan putusnya. Gilanya ya, minggu depan itu udah pesta bujangnya si Manu. Dengan alasan Kinci terlalu mencintainya, Manu jadi males menikahinya. Soalnya cinta dari ibunya aja udah bikin Manu risih, apalagi ditambah cinta dari Kinci. Alasan yang cukup aneh, tapi ya namanya juga film. Selesai pemakaman, bukannya beneran putus, Kinci malah semakin menegaskan kepada Manu bahwa Manu beruntung memilikinya. Itu semua gara-gara Miki memuji Kinci berlebihan dan berniat mengkritik Manu habis-habisan, tapi malah membuat Kinci semakin merasa layak menjadi pasangan Manu. Dan di sini Miki mengajak Manu untuk bersumpah bahwa ia benar-benar ingin Kinci tidak ada di hidupnya lagi, meski menurut Miki, Kinci adalah gadis yang manis untuk Manu. Keesokan harinya, Miki, Manu, dan Kinci pergi ke suatu tempat untuk merayakan pesta bujang. Di sini Kinci menunggu sahabatnya, namun susah sekali ditelepon. Ternyata sahabatnya memberikan kejutan di bar. Nampaknya Miki telah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Tini, dan Miki menolak permintaan Manu untuk mutusin Kinci. Soalnya kalau dia melakukan itu, maka dia akan kehilangan Tini. Sebagai pria yang berusia 30 tahun, Miki juga ingin segera menikah. Dimulailah usaha Miki mendapatkan hati Tini. Paginya, Miki bergegas mencari Tini yang sedang mau sarapan. Mereka sarapan bersama, namun Miki tidak nafsu makan. Ia cuma ingin memandangi Tini yang begitu ia kagumi. Meskipun Tini makannya rakus, tapi ini membuat Miki semakin jatuh cinta. Tapi di sini, Tini merasa cinta-cintaan itu nggak penting. Miki terus berusaha mengetahui Tini suka apa dan dia juga berusaha mencocokkan segalanya dengan Tini. Tini mengatakan mustahil ia bisa jatuh cinta dalam 4 hari. Dan Miki mengatakan aku akan membuatmu jatuh cinta 40 kali lipat lebih cepat. Tini dan Miki mempunyai misi untuk membuat Manu dan Kinci kembali lengket. Keesokan harinya, Tini berpura-pura mengajak Miki untuk ngopai bareng gitu dan meninggalkan Manu dan Kinci berduaan. Nampaknya Manu dan Kinci sama-sama sebel ke sahabatnya. Hari itu, Tini dan Miki puas bermabuk-mabukan. Miki masih berusaha untuk masuk ke dalam hatinya Tini. Dia bahkan menanyakan bagaimana keluarga Tini. Sepertinya Miki ingin sekali menikah dengan Tini. Setelah melewati 1 hari penuh dan bermalam bersama, Tini masih tidak percaya dengan cinta. Ia masih meragukan Miki, masa sih Tini bakal jatuh cinta sama pria yang ia temui di pesta bujang dan di bar pula tempatnya. Dan perkataannya Tini membuat Miki sangat galau. Akhirnya mereka berdua pulang dan di sana rupanya Manu dan Kinci sudah menunggu dan Miki langsung memeluk Manu dan mengatakan Tini memanfaatkanku.
Miki ngoceh terus betapa tulusnya dia, apa salahnya dengan jatuh cinta, sampai membuat Manu, Kinci, dan Tini muak. Hari sudah malam dan Miki masih terus mengoceh. Kinci dan Manu mengatakan, "Tolong jawab apapun, terima atau tolak dia karena berisik sekali." Dan Tini menjawab berisik, cepat lamar yang benar. Miki kegirangan dan mengatakan ia berjanji akan setia, tidak akan selingkuh, dia tidak akan berbohong, dan hal semacamnya. Akhirnya Tini luluh. Kinci, Manu, Miki, dan Tini sudah kembali ke India, dan Tini langsung diajak menemui keluarga Miki. Tini memilih untuk berpakaian India, keluarganya Miki kepo duluan sama Instagramnya Tini, dan mereka terkejut Tini datang dengan pakaian sopan, soalnya mereka udah nyiapin mental melihat Tini pakai pakaian terbuka. Di sini semua keluarganya Miki benar-benar kompak banget, dan terlihat sekali sangat mendukung hubungan mereka. Saking merestuinya, sampai seluruh anggota keluarga berusaha membuat Tini nyaman, tapi sepertinya suasana malah terasa canggung bagi Tini. Tibalah di hari pernikahannya, Kinci dan Manu. Keluarganya Tini datang sebagai tamu, tapi di sini kondisinya Tini belum bilang soal hubungannya dengan Miki. Tini menghampiri keluarganya, disusul oleh Miki. Miki bertanya, "Kenapa kau masih menyembunyikan hubungan ini? Apa masih ragu?" Menurut Tini, keluarganya dengan keluarga Miki berbeda. Menjual cerita cinta saat liburan ke Spanyol itu konyol, tapi masalah datang ketika ibu Miki menghampiri ibu Tini. Akhirnya di malam itu, Tini menjelaskan meski ditentang keluarganya. Tini semakin sering diajak ke rumahnya Miki. Di sini keluarganya Miki sangat hangat kepada Tini. Saat Tini mau berpamitan pulang, ia mengatakan ia harus segera pulang karena dia harus bekerja jam 9 pagi. Tapi semua anggota keluarganya Miki, termasuk Miki, malah menyuruh Tini untuk resign aja dan tinggal menikmati harta mereka. Di sini perasaan Tini mulai bingung, dia mulai merasa dia akan hidup bukan seperti yang dia inginkan lagi. Malamnya, Tini menelpon jasa mutusin pacar secara halus ke Miki. Di sini mereka berdua tidak saling tahu siapa pemilik bisnis itu dan siapa klien Miki. Dan Miki menawarkan kepada kliennya paket-paket yang tersedia. Dan Tini memilih paket yang paling mahal, yaitu platinum. Keesokan harinya, antar keluarga menentukan tanggal. Rupanya mereka adalah pasangan yang sangat cocok. Di tengah acara penting itu, Miki menceritakan kepada Manu betapa klien barunya ini bodoh, ingin menyudahi hubungan yang sudah nampak sempurna. Sampai akhirnya Manu dan Miki tersadar bahwa semua cerita dari kliennya ini adalah kisah Miki dan Tini. Untuk memastikan itu, Miki bertanya siapa nama lelakinya. Dan Tini menjawab Rohan Arora yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Miki. Alasan Tini ingin mengakhiri hubungannya karena ia merasa Miki tidak bisa hidup tanpa keluarganya. Sementara Tini ingin kehidupan yang lebih punya batasan sesudah menikah. Tini ingin hidup dengan Miki, bukan menyatu dengan keluarganya. Dan Tini merasa tidak akan merasakan quality time berdua jika menikah dengan Miki. Dan Miki meminta Tini untuk bersumpah seperti kalimat andalan sebelumnya. Tidak ada yang dapat Miki lakukan lagi selain menuruti kliennya. Dan di hari pertunangan mereka, Miki berhasil membuat skenario yang sempurna. Hubungan mereka berhasil berakhir. Dan hanya Miki dan Manu yang tahu kebenarannya. Semua keluarga kecewa kepada Miki. Beberapa bulan kemudian, keluarga Miki mengadakan syukuran kehamilannya Kinci. Akhirnya setelah sekian lama, Tini dan Miki bertemu kembali. Mereka mencoba berdamai dengan masa lalu. Meski Tini masih belum tahu nih, kalau dia menyewa jasa mutusin pacar itu dalangnya ya Miki sendiri. पहन के जोड़ा लाल कलर का था चमका 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 फुट पौने 3 हाइट है लूज कैरेक्टर का ता 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 ठुमका डॉक्टर नहीं है खाना खाने जाओ अबे
Setelah selesai bernyanyi dan menari, Tini terjatuh dan keluarganya Miki yang mengurus. Malam itu, Tini tidur bersama Switu, keponakannya Miki. Dan lewat Switu lah Tini mengetahui bahwa Miki adalah pemilik jasa mutusin pacar itu. Keesokan harinya, Tini mau pindah dan meminta untuk Miki datang. Di sini mereka bertemu untuk bertengkar. I love you. I love. तूने झूठ बोला मुझसे. Tini menelpon ibu Miki untuk berpamitan dan mengatakan sebenarnya hubungannya kemarin berakhir itu bukan karena Miki. Miki yang sudah sangat hancur sesampainya di rumah dimarahi oleh seluruh keluarganya. Dan akhirnya Miki dan semua keluarganya Miki menyusul Tini ke bandara. Dengan susah payah, akhirnya mereka bertemu dan seluruh keluarganya Miki ikut melamar ulang Tini. Dan Tini menerima Miki kembali. Akhirnya Miki dan Tini menikah. कहानी की मेरी जादुई जादुई जादू मैं कोई पैरों So itu dia guys, alur cerita film Tujuh Tim Main Makar. Gimana-gimana? Menurut kalian film ini tuh seru atau enggak? Menurut aku seru tapi agak bikin puyeng ya kalau ujung-ujungnya mereka harus balikan lagi ya, namanya juga film gak sih? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye!